Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam buat warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Persoalan stunting ini masih menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Saat ini bersama Dr. Arif Faiza, spesialis anak RSUD Dr. Lukmono Hadi. Semangat siang, dokter. Semangat siang, Mas Erwin. Luar biasa sehat ya, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Olahraga terus jenengan mesti ini. Harus olahraga. Harus olahraga. Iya. Ini kita jagong terkait stunting, dokter, ini Iya. dari sudut pandang medis ini. Karena stunting ini ketika kita bicara dengan Dinas Kesehatan, stunting tadi bahkan dengan pihak Kementerian Agama Oh, iya. ternyata juga membahas stunting karena beliau di BP4 di perkawinan. Ternyata stunting juga menjadi hal yang diusung di pihak Kemenak. Iya. Itu lah, Betul. pripun dok, iki stunting itu kepiye itu? Iya, jadi memang stunting ini menjadi isu nasional ya. Isu nasional karena dampaknya itu ya jangka panjang. Yang harus diketahui sendiri, stunting itu definisinya sendiri ya, pengertiannya stunting itu perawakan pendek. Jadi tinggi badan atau panjang badan anak yang kurang dari normal, di bawah -2 persentil standar deviasi, di bawah -2 standar deviasi. Nah, yang disebabkan karena kekurangan nutrisi atau masalah malnutrisi yang kronis, bukan karena sebab yang lain. Karena pendek ini belum tentu stunting. Gitu ya. Jadi ada pendek yang stunting, ada pendek yang bukan stunting, ada pendek yang termasuk varian normal. Nah, itulah. Walaupun pendek tetap normal ya. Ada itu, tapi Ada, sebagian kecil, sebagian besar ya stunting itu penyebabnya pendek itu. Makanya untuk program nasional ini ya yang pendek-pendek itu untuk awal-awal kita anggap stunting dulu sampai terbukti tidak stunting. Itu prosesnya lama ya untuk Lama. ada pembuktian itu ya. Ya, sebenarnya untuk pembuktian untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadi Kudus itu sudah bisa ya. Apalagi sekarang ditunjang dengan adanya BPJS, dengan pembiayaan dari Jamkesda. Itu nanti di rumah sakit saya sebagai dokter anak dengan tim yang ada di rumah sakit itu melakukan pemeriksaan penunjang. Di antaranya untuk anak yang lebih dari 2 tahun kita lakukan pemeriksaan ini bone age. Bone age itu usia tulang. Nanti yang di bone itu bone BONE ya. Oh, bukan BURN ya. Age bukan ya. Jadi usia tulang. Usia tulang. Nanti yang di ronsen itu ini telapak tangan kiri. Nah, telapak tangan kiri anak di ronsen, kemudian oleh dokter spesialis radiologi nanti dibaca sesuai dengan usia berapa. Nah, itu nanti salah satunya pemeriksaan itu. Kemudian pemeriksaan hormon di RSUD sudah bisa ada pemeriksaan hormon tiroid ya. Kemudian pemeriksaan darah yang diperlukan, bisa juga pemeriksaan untuk screening TBC ya, foto ronsen, tes mantuk. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu menentukan anak ini tuh pendek atau tidak, gizinya baik atau tidak. Itu yang paling utama adalah ketersediaan alat ukur yang standar. Alat ukur berat badan, alat timbang itu ya, alat ukur panjang badan atau tinggi badan. Kemudian tidak kalah alat ukur untuk lingkar kepala, dan tidak kalah pentingnya itu plotting ke kurva standarnya, Mas. Jadi plotting ke standarnya tidak bisa hanya sekedar di indeks gitu maksudnya. Disejajarkan gitu, Mas. Ya, dibandingkan dengan standar. Gitu. Dengan standar. Taunya normal atau tidak normal itu kan dibandingkan dengan standarnya. Oh, ini standarnya, ini jauh dari bawah standar, ini sesuai standar, itu ya dengan plotting itu tadi. Cara pengukurannya juga harus benar, karena kendalanya ya kalau di posyandu atau kadang pengukurannya tidak tepat. Itulah yang kita galakkan. Jadi kita kan hanya di rumah sakit tipe B itu ya menerima ini ya yang sudah kasus-kasus
sudah kasus-kasus pendek gitu ya. Padahal kalau sudah kasus pendek itu penanganannya butuh biaya banyak. Dan rata-rata kasus stunting yang kita tangani di RSUD untuk bisa pulih ini dalam 3 bulan terakhir ada sekitar 47 kasus stunting yang kita tangani, itu baru lulus 9 ini. Itu pun 9 itu ya tinggi badannya atau panjang badannya masih panjang badan yang normal tapi batas bawah gitu ya. Karena kalau sudah stunting tidak bisa kembali maksimal tinggi badannya. Usaha kita ya hanya memasukkan anak tersebut menjadi tinggi badan normal meskipun tidak yang maksimal, meskipun hanya masuk ke batas bawah. Tapi artinya ketika kemudian sudah diketahui bahwa si anak tersebut stunting, masih bisa diupayakan. Itu ada batasan usia apa ora itu, Dok? Nah, itu ya masih bisa diupayakan karena selama tulang epifisial ujung tulang panjang itu belum menutup, kan kita masih mengupayakan. Karena kalau sudah kita diagnosis stunting, berarti itu kan masalah nutrisi. Berarti kita benahi masalah nutrisinya, dan tentunya untuk pembenahan masalah nutrisi ini kompleks ya. Betul. Kalau untuk masalah mendiagnosis stunting tadi bisa dibantu BPJS, bisa dibantu dari pembiayaan jam kerja. Tetapi kalau untuk tata laksana stuntingnya sudah diketahui stunting, itu membutuhkan peran serta banyak pihak. Makanya tidak heran tadi Kementerian Agama ikut peran serta, nanti bahkan dinas-dinas yang lain itu diperlukan. Kesinambungannya dia nanti untuk mendapatkan makanan atau protein itu sangat dibutuhkan. Dinas pertanian, peternakan itu dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan selain karbohidrat, lemak, mikronutrien untuk stunting itu diutamakan adalah asupan protein hewani setiap hari. Minimal 1 butir telur setiap hari. Itu pun nanti baru kelihatan efeknya itu setelah 1 bulan sampai 6 bulan berikutnya. Lama itu ya. Iya. Karena memang itu berada di fase pertumbuhan. Itu ya. kan membutuhkan ya nanti tergantung dari pendapatan keluarga tersebut ya, ketelatenan orang tua atau pengasuh untuk memberikan protein hewani setiap hari. Nah, yang berpengaruh terhadap kenaikan tinggi badan atau panjang badan itu adalah konsumsi protein hewani. Nah, konsumsi protein hewani. Kadang kita ini kalau di desa kadang ojo mangan iwak akeh cacingan. Padahal untuk tinggi badan nanti kalau seperti itu terus kita kalah sama negara-negara lain ya. Negara-negara tetangga kita itu kan tinggi badannya sudah bagus-bagus itu. Ya, kalau masih ada anggapan wah cuma kakean mangan iwak kok cacingan, padahal justru itu dibutuhkan untuk penambahan tinggi badannya. Nah, gini, kalau sudah didiagnosa, biasanya ditemukan kasus dia stunting atau bukan itu di usia berapa, Dok? Nah, terus kemudian masih memungkinkan enggak kalau setelah diketahui kok gek malah wis telat? Jadi, semakin mudah ditemukan stunting, itu kemungkinan untuk bisa diperbaiki itu semakin tinggi. Sebisa mungkin dalam 2 tahun pertama itu sudah ditemukan. Kalau bisa malah sebelum menjadi stunting, pada saat masih beresiko stunting, itu sudah ditemukan. Itu kemungkinan kembalinya baik itu tinggi. Kalau sudah di atas 2 tahun, itu nanti kemungkinan untuk pemulihannya semakin tua ditemukan, apalagi sudah di atas 2 tahun, kemungkinan baliknya itu lambat dan sulit. Bahkan kalau di WHO itu mengatakan ya irreversible. Stunting itu irreversible. Jadi hanya bisa diperbaiki tapi tidak bisa maksimal. Ya batas minimal tadi. Iya, ya, normal tapi batas bawah gitu ya, tarif bawah gitu. Tarif bawah kayak bis ya. Dan stunting itu ya tidak hanya sekedar pendek saja nanti yang kena dampak. Pendek itu kan yang kelihatan, yang kita bisa lihat. Yang bisa diukur. Bisa diukur. Nah, stunting sendiri dampaknya itu ya bisa mempengaruhi mental, emosional, kinerja seseorang, IQ seseorang. Nah, itu bisa dipengaruhi. Dan berdasarkan penelitian ya IQ-nya, kinerjanya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak stunting di kemudian harinya itu. Dan itu sudah ada penelitiannya. Walaupun kadang anggapannya wong iki selot cendek wonge. Semakin dekat jarak mulut dengan ini, jadi semakin pinter.
Ya, tadi nanti makanya harapannya ya tadi itu dari posyandu apa ibu-ibu itu ya aware setiap bulan itu ikut posyandu, kemudian ngecek di buku KIA ini kenaikan berat badannya sesuai atau tidak, tinggi badannya itu sesuai atau tidak. Kalau memang tidak hanya sekedar naik, kalau naik tapi tidak sesuai, ya sudah langsung konsultasi ke dokter di puskesmas atau dokter anak di rumah sakit. Nah, memang saat ini yang penanganan stunting relatif lengkap di Kabupaten Kudus di RSUD Kudus. Di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Iya, sekarang kan ada pilot project itu terkait penanganan stunting itu ya. Untuk nah, ini ya, Pak. Ini Dok. Ketika tadi bicara nyinggung sedikit mengenai Kemenak itu kan lebih persiapan ya. Iya. Jadi apakah ketika kemudian diketahui ini ibu ini kok juga mungkin produk dari stunting itu nular nenggone anake apa ora atau pripun itu Dok kalau kemudian diketahui begitu. Jadi sebenarnya stunting itu tidak menular. Tapi budaya dan kebiasaan sehari-hari itulah yang bisa mengakibatkan stunting. Kenapa Kemenak itu penting peran sertanya pada aksi cegah stunting? Karena Kemenak ini punya kewenangan untuk tadi ya capeng-capeng tadi itu ya calon pengantin harapannya calon pengantin ini sebelum hamil atau agar kalau hamil itu benar-benar direncanakan dan asupan nutrisinya itu dipenuhi dengan baik biar pada saat hamil itu sudah siap ya. Secara secara fisik ibunya juga siap, bapaknya juga siap, mentalnya juga siap, pemenuhan nutrisinya selama hamil juga bagus, bisa melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di fasilitas kesehatan yang standar. Jadinya nanti harapannya dengan persiapan yang oke, pada saat kehamilan itu bagus nutrisinya dan psikologisnya itu bagus, harapannya lahirnya itu anaknya bisa berat lahirnya normal. Nah, karena penanganan stunting yang paling bagus adalah di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu sejak awal hamil itu, sejak masa konsepsi sampai 2 tahun pertama. Itu kalau dihitung kurang lebih 1000 hari. 1000 hari. Berarti pada saat 1 bulan dinyatakan dia hamil gitu ya? Wah, itu sudah telat 1 bulan berarti. Makanya persiapannya dari sebelum hamil itu. Sebelum hamil. Sebelum hamil. Nah, kalau sudah 1 bulan setelah hamil sudah hilang waktu 1 bulan. Ini kan memang berkenaan erat sekali dengan edukasi ya. Iya. Edukasi betul. Kemudian sedikit mematahkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Itu juga jadi penting. Nek meteng oleh mangan A, ora B, ora mangan C kan gitu. Piye terus? Mangan iki ra oleh kok. Itu penting peran serta dari Kemenak maupun dinas-dinas yang lain ya. Dinas yang lain. Begitu wis lahir, diulekno sego, Dok. Nggih, itu nanti. Ya itu nanti ya tugas kita itu nanti kalau bagian saya kalau setelah lahir memang tapi kan kalau saya diam saja tidak menyampaikan tadi persiapan dari sebelum hamil ya nanti saya dapatnya ya bayi kecil-kecil terus bayi yang beratnya kurang dari 2.500 gram terus ya. Harapannya kan itu berarti sudah bisa diketahui ketika lahirnya itu berapa gram ya? Ketika lahir itu kan beratnya berapa, panjangnya berapa gitu ya. Yang berisiko stunting itu kalau yang panjang lahirnya, panjang badan pada saat lahir untuk laki-laki. Kalau kurang dari 47 cm untuk perempuan kurang dari 46 cm. Itu nanti berisiko stunting, harus waspada. Setiap bulan harus dipantau nutrisinya harus dipenuhi. Nah, itu kalau berat ya, Dok. Biasanya berbanding lurus dengan beratnya enggak itu? Sama beratnya itu kan nanti sebanding biasanya. Ada yang tidak sebanding tapi hanya sebagian kecil itu. Tapi ya semuanya tentu saling berkaitan. Ya, harapannya kan tadi dengan kesiapan dari calon pengantin tadi pada saat hamil terpenuhi nutrisinya, lahirnya itu beratnya normal antara 2.500 gram sampai dengan kurang dari 4.000 gram. Wah, 4.000 berarti sehat ya, lebih dari 4.000. Lebih dari itu. 4 kilo punjul loh. Ya, itu ya namanya beresiko, bayi beresiko.
Seperti itu ya. Jadi stunting ini kompleks, tidak bisa hanya dinas kesehatan saja, rumah sakit saja, tetapi membutuhkan tim. Nah, ya termasuk tim memang semua. sisi sosialisasi RT RW dilibatkan. Ya termasuk penghitung jumlah apa yang kemarin Bu Muslimah bilang, jumlah keluarga yang memiliki anak atau hamil itu loh. Wah, itu dihitung kabeh itu. Termasuk kepedulian tetangga. Jadi terus terang salah satu keberhasilan stunting yang kita tangani di Rumah Sakit Umum Kudus, dari 47 kasus stunting yang sudah ditangani dalam 3 bulan terakhir, lulus 9 anak itu tidak lepas dari peran serta pihak lain. Terutama adalah pihak desa dengan ibu-ibu kadernya. Kader Dasawisma itu sangat berperan, karena beliau-beliau ini mendampingi ke posyandu, mendampingi ke rumah sakit, kemudian mengingatkan untuk minum susu, mengingatkan untuk makan telur, mengingatkan untuk makan protein hewani. Kemudian dari desa itu ya, Pak perangkat desa itu ngopiak-opiak, saatnya kontrol ke rumah sakit gitu. Nah, itu yang sangat penting. Dan alhamdulillah saat ini ada pihak ketiga yang membantu donasi untuk pemenuhan nutrisi itu, untuk pemenuhan kebutuhan kalori, proteinnya gitu ya, difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini masih ada, sudah jalan 3 bulan ini ya, dari Kementerian kalau Kesehatan. Salah memang ada dapat susu ya itu dari donaturnya banyak ada. Mudah-mudahan di Kudus nanti ini ada dari Kudus sendiri, perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus bisa terbuka wacana untuk bisa membantu donasi juga untuk membangun warga Kudus juga. Iya, karena memang dipersiapkan untuk 2045. Karena yang memang lahir pada saat sekarang, pada 2045 nanti kan memang dia jadi pemuda-pemuda yang akan memimpin negara. Gitu. Jadi makanya pemerintah memang sangat intens sekali untuk mengantisipasi ya, dokter. Iya. Nah, dokter, kalau kemudian diketahui di atas 2 tahun ngono piye, Dok? Iya. Jadi kesempatan untuk tumbuh kejar dengan cepat setelah 2 tahun, setelah 1000 hari pertama, itu ada peluang lagi untuk penambahan tinggi badan dengan cepat, yaitu pada saat masa pubertas. Pubertas ya, pubertas itu akil balik. Nah, masa pubertas ini usianya ini kayaknya bergeser ini. Kalau anak perempuan, tanda awal dari pubertasnya adalah tumbuhnya payudara. Kalau anak laki-laki, tanda awal dari pubertas itu adalah pembesaran dari testis atau itu ya, ndok-ndokannya itu ya, ndoknya. Itu jadi kalau tahu sudah mimpi basah atau tahu sudah menstruasi, sudah telat. Nah, sambil kita menunggu masa-masa pubertas itu, tetap kita berikan tata laksana nutrisinya, kita berikan edukasi, dan pengalaman kami, meskipun sudah di atas usia 2 tahun, ada yang bisa ada yang bisa mencapai tinggi badan normal. Tentunya lebih sulit. Dan itu pun ya tadi, tidak mencapai tinggi badan maksimal, optimal sesuai potensinya, batas bawah tadi itu. Batas bawah. Ya minimal ke kanca-kancane. Ya tidak pendek banget itu ya. Itu pun dengan teman sebayanya masih terlihat pendek. Kalau diukur normal dia. Diukur sesuai, dibandingkan dengan standarnya masih termasuk normal. Tapi kalau dibandingkan dengan temannya yang tidak stunting ya kalah ini. Cuman vonis stunting ini bisa jadi kalau memang usianya sudah agak besar begitu kan, perih bocah. Iya, apalagi sudah di atas 5 tahun itu sulit itu. Tulang-tulangnya kan ya sudah mulai ini ya, tentu apalagi di masa pubertas, akhir pubertas baru ketahuan kalau pendek. Nah itu kalau mitosnya itu renang itu bisa menambah tinggi badan, bener atau dok? Jadi untuk penambahan tinggi badan itu yang pertama bahan bakunya itu harus ada. Bahan bakunya ya nutrisi tadi. Nutrisi ya. Dari makronutrien, mikronutrien. Makronutriennya terutama adalah protein-protein hewani ya, kemudian mikronutrien
beberapa mikronutrien, yaitu ya dalam daging merah, protein hewani. Nah, itu ditambah dengan tentunya untuk kekuatan dan pertumbuhan tulang itu membutuhkan salah satu mikronutrien kan vitamin D. Itu juga dipicu dengan aktivitas fisik dan paparan sinar matahari. Kemudian pertumbuhan tulang juga tulang dan otot itu kan di samping nutrisi juga dari aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang terukur dan terkendali ya. Jadi harus terukur. Tidak hanya sekedar renang-renang. Aktivitas olahraga yang lain juga bagus asalkan terukur dengan baik. Porsinya itu sesuai, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan gitu ya. Seperti itu. Seperti jangan tadi bilang olahraga, saya udah olahraga kok masih seperti ini ya. Nah, karena masing-masing itu ada ukurannya, tujuannya untuk apa dulu itu ada. Termasuk renang atau olahraga yang lain. Dan untuk anak-anak itu bisa menunjang untuk penambahan tinggi badan. Termasuk permainan-permainan zaman dahulu yang ada lari-lari, ada gobak sodor, betengan. Itu kira ono, Dok. Iya. Jempolnya yang olahraga. Nah, kalau olahraga jempol kelihatannya tidak mendukung untuk menambah tinggi badan ya. Nah, itu jadi masalah baru akhirnya. Tapi tentu ketika kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada mereka, saudara-saudara kita yang kebetulan saat ini sedang akan menikah atau akan hamil atau bahkan sudah hamil, tentu masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ketika sebelumnya diketahui memang mungkin mau muteh gitu loh. Wah iya. Muteh mungkin. Mau ini ya itu ya. Sebenarnya kalau tidak alergi itu kan asalkan halal, nah itu boleh semua kan. Kecuali terbukti alergi, baru itu memang harus alergi terhadap makanan atau bahan makanan tertentu itu yang memang wajib dihindari. Nah, kalau tidak terbukti alergi, selama itu halal dalam agama Islam itu boleh. Boleh. Semakin lengkap komposisi makanannya semakin bagus. Nah, terutama sumber-sumber bahan makanan yang penting untuk penambahan atau kenaikan tinggi badan atau panjang badan. Karena sekarang juga literasi itu atau informasi-informasi juga bisa didapatkan melalui Mbah Google. Iya, tapi yang harus diperhatikan bahwa sebagai warga, sebagai kita sebagai warga negara seperti ini harus jeli untuk melihat informasi, memilah-milah informasi. Mana yang informasi sampah, mana yang informasi berkelas, itu harus pintar-pintar memilah. Nah, ya tahu kadang yang tidak tahu, wah ini bagus ini pakai bahasa A, B, C, wah bahasa ini. Ternyata isinya tidak berbobot, isinya ternyata informasi yang salah kan bisa saja. Betul. Jadi harus dengan kemudahan teknologi dan media saat ini kita harus pintar-pintar milah ini informasi yang benar atau tidak. Nah, seperti ISK ini kan bagus ini informasi pengen mengulas tentang apa ya sesuai dengan yang memang kompeten di bidangnya itu. Memang harus kompeten, makanya kita mengundang pihak-pihak yang seperti itu. Jangan sampai salah. Begitu sedulur ISK. Jadi stunting ini memang kemudian harus mendapat perhatian dari banyak pihak. Semuanya terlibat. Ayo bareng-bareng. Karena ketika menurut Dr. Arief tadi, ketika sudah lebih dari 1000 hari kehidupan, itu akan jauh lebih sulit. Yang perlu digarisbawahi, pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting biasanya juga pendek. Dokter, bisa ditambahkan untuk closing statement untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Jadi meskipun saat ini di RSUD Kudus itu sudah bisa ada program untuk menangani kasus anak-anak yang sudah terjadi stunting, sudah mengalami stunting, tetapi alangkah baiknya jangan sampai terjadi stunting. Malah kita mengenali risiko-risiko
sebelum terjadi stunting. Resiko-resiko sebelum terjadi stunting itu ya, kalau anak itu sudah lahir, ibu-ibu jangan bosan-bosan, jangan malas untuk ke posyandu untuk menimbang berat badan, mengukur panjang badan atau tinggi badan, dan plotting ke kurva KMS di buku KIA. Kemudian kalau memang ada kenaikan saja, kenaikan ini bukan tetap atau turun ya, naik saja tetapi tidak sesuai standarnya, harus segera periksa ke dokter puskesmas atau ke dokter anak. Dan tidak kalah pentingnya, budaya konsumsi protein hewani setiap hari ini harus digalakkan. Jadi tidak hanya setiap hari itu mie lauk nasi, nasi lauk mie ya, tahu tempe sayur bening gitu. Tapi tidak lupa jangan lupa kita harus menggalakkan konsumsi protein hewani, minimal 1 butir telur ayam sehari. Ya. Apalagi di daerah sana banyak yang ikan ya, ikan boleh. Seperti itu ya. Karena pencegahan stunting itu lebih bermakna dibandingkan dengan pengobatan stunting. Karena kalau sudah terjadi stunting tidak bisa kembali normal. Kalau irreversible bahasanya. Irreversible. Ya, seperti itu. Demikian apa yang disampaikan Dr. Arif, spesialis anak RSUD Dr. Lukmono Hadi. Semoga kita mampu tercerahkan, kita teredukasi, kita kemudian akan berbincang untuk tema-tema yang lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih waktunya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.